Pesan apa maksudnya iya, yang akan pesan. disampaikan ke masyarakat ya? Iya. Oh. Oke, jadi kasus Atut ya di Banten itu kan sebenarnya sudah lama menjadi sorotan, terutama kasus korupsi. Pertama kasus korupsi di pemerintahan Ratu Atut itu dianggap pemerintahan yang tidak bersih lah gitu ya, tidak bersih. Itu sejak 2011 itu dia sudah dilaporkan dalam penyalahgunaan dana bansos kalau tidak salah ya. Itu dana bansos yang dipergunakan untuk pemilihan gubernur, jadi untuk apa namanya, untuk kepentingan dia sendiri, untuk pencalonannya dia sendiri gitu. Dia dana itu dibagi-bagi ke berbagai macam apa namanya yayasan yang ternyata yayasan itu tidak valid, itulah. Dan tahun 2011 sih sebenarnya Atut juga sudah memberikan jawaban, memberikan klarifikasi kayak itu mengenai kasus korupsinya ya. Selain itu juga kasus korupsinya nggak hanya dana bansos ya, tapi juga banyak, bisa dibaca di sini ya di majalahnya ya. Terus kemudian kalau tidak salah sih dulu sampai 1000 berapa laporan gitu, tapi kan itu kan ya namanya orang melaporkan gitu aja. Yang penting kan ada buktinya gitu kan. Terus apa, selain kasus korupsi kan di Banten itu disorot juga mengenai politik dinasti. Jadi bagaimana keluarga besar itu tidak hanya menguasai apa namanya, juga ikut menguasai politik dan pemerintahan di Banten. Hubungan kekerabatan itu merajalela di Banten. Memang itu tidak ada yang salah, apa namanya, tidak ada yang melarang, sistem atau undang-undang tidak ada yang melarang, tapi etika politiknya apa namanya, hal kayak gitu tuh apa namanya, istilahnya apa ya, melanggar norma-norma sosial lah gitu. Jadi kan nggak bagus juga kalau sebuah dinasti itu menguasai apa jabatan-jabatan politik dan pemerintahan, karena semua itu nanti apa akses dan apa sumber daya yang ada di wilayah itu akan dikuasai oleh keluarga gitu. Dan apa namanya, yang terjadi di Banten itu adalah tidak hanya keluarga nih yang memegang jabatan-jabatan politik, tapi itu untuk melanggarkan bisnis di keluarga mereka gitu. Artinya banyak sekali bisnis-bisnis yang di Pemprov Banten maupun di tingkat kabupaten atau kota itu dikuasai oleh keluarga itu. Jadi dia menguasai politik sekaligus menguasai bisnis, dan itu kan akhirnya terjadinya korupsi. Dan artinya dari politik menjadi korupsi. Jadi kita memandangnya bahwa dinasti sih sepanjang itu proporsional, sepanjang itu apa namanya tidak berlebihan dan tidak melampaui batas, oke. Tapi kalau di Banten itu ya begitulah, politik dinasti kemudian itu menyebabkan pada akhirnya akan menyebabkan apa namanya korupsi. Kita ingin memberikan apa namanya pesan yang ingin diberikan kepada pembaca adalah bahwa inilah sebuah realita tentang apa politik pemerintahan di Banten yang dipegang oleh salah satu orang gitu ya. Dia sangat kuat posisinya, dan itu birokrasi yang dia ciptakan, itu pemerintahan yang dia ciptakan adalah pemerintahan yang koruptif gitu. Kita bisa mengatakan seperti itu karena juga orangnya sekarang sedang didakwa kasus korupsi dan sudah divonis 4 tahun ya gitu. Dan itu lain ya, kemarin divonis itu kan dia kasusnya Akil Mokhtar. Dia belum yang apa pencucian uang yang dia sendiri juga belum lanjut, tapi Banten ini masih panjang. Ketua KPK itu mengatakan di Banten itu sudah sangat kronis, kasus korupsi di Banten itu sudah sangat kronis gitu. Kalau menurut kita itu penyebabnya ya pola jaringan kekuasaan dan politik dinasti tadi yang menyebabkan itu terjadi. Akhirnya berbagai macam proyek-proyek pembangunan di Banten dikuasai oleh mereka sendiri. Itu yang kita temukan di lapangan juga begitu. Awalnya yang bentuk provinsi Banten itu kan dari keluarganya sendiri juga ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari cerita-cerita sejarah yang kita dapat dari para pendiri Banten itu, Hasan Sohaib itu sebenarnya dulu orang yang sangat menentang terbentuknya provinsi Banten, karena dia sudah sangat diuntungkan pada zamannya Pak Harto gitu kan. Zaman-zamannya Pak Harto itu proyek-proyek dia kuasai semua, proyek Jawa Barat maksudnya ya, proyek provinsi Jawa Barat itu dia yang menguasai. Itu Ciumas kalau nggak salah, PT Ciumas apa ya, Ciumas Raya pasti ya.
PT Ciumas dia melalui kendaraan atau melalui kapal PT Ciumas itu dia proyek-proyek di Banten itu yang terutama yang dari provinsi Jawa Barat dan dari pemerintah pusat itu dia menguasai semua itu sama Hasan Sohib itu. Nah kalau sampai provinsi Banten itu terbentuk, maka kan rezeki dia terputus tuh, gitu. Dia akan terancam, eksistensi dia terancam. Dia itu orangnya Pak Harto, dia orangnya Orde Baru dan dia zamannya Orde Baru itu kan Golkar. Dia sangat berkuasa di Banten karena dia ketua DPD Golkar. Kalau tidak salah ya si Hasan Sohib itu. Jadi dia kalau sampai terbentuk provinsi Banten gitu, ya kekuasaan dia itu akan hilang, dia akan terputus, gitu. Nah, tapi setelah provinsi Banten, dia kan berseberangan nih dengan para pendirinya, dengan para pendiri Banten awalnya gitu ya. Tapi ketika desakan masyarakat semakin kuat, tuntutan masyarakat semakin untuk mendirikan provinsi Banten semakin kuat dan akhirnya terwujud juga itu provinsi, dia bisa menelikung tuh. Di akhir-akhir perjalanan lah dia tampil di depan gitu kan, dan mendukung terbentuknya provinsi Banten gitu. Jadi sebelumnya menolak, kemudian setelah provinsi Banten terbentuk dia menjadi orang yang di barisan para pendiri gitu. Aku pernah dengar cerita, jadi cerita dari dosen kampus UIN di Serang kalau nggak salah ya. Kampusnya saya lupa kampusnya ya. Tapi itu kampus apa ya? Pernah ke Banten kan, kampus Islam itu ya? IAIN Tirtayasa. Ada dosen IAIN sama? Ageng Tirtayasa. Bukan. Maulana. Pokoknya IAIN di Serang. Jadi dia itu salah satu tim penyusun sejarah Banten. Dosen ini cerita ke aku bahwa Hasan Sohib ini karena dia seorang yang sangat-sangat disegani kan, sangat-sangat ditakuti lah oleh masyarakat Banten itu. Dia mau menulis sejarah Banten kan harus wawancara dulu nih sama Hasan Sohib. Itu lobbynya aja lama banget, lobby untuk bisa ketemu Hasan Sohib itu lama banget. Dia melalui orang di lingkaran satu Hasan Sohib. Nah pada saat akhirnya wawancara gitu kan, cerita panjang lebar tuh Hasan Sohib dua jam kata dia tuh, cerita Banten dulu begini. Nah ketika tulisan ini jadi, bukunya jadi kan di launching tuh di IAIN. Hasan Sohib diundang datang ke situ. Sebelum acara dimulai itu dia kan dikasih bukunya kan, kasih buku hasil penelitian ini. Bola baru sama dia, nama dia nggak ada, ngamuk gitu katanya. Hasan Sohib ngamuk, marah-marah gitu katanya. Ya tapi kenyataannya memang nama dia itu nggak ada di barisan pendiri penggagas, itu nggak ada karena dia dulunya menentang gitu. Tapi setelah provinsi Banten terbentuk, dia malah berubah sikap gitu kan, dan yang paling ini adalah dia sebenarnya kalau orang LIPI itu menyebut dia itu arsitek politik yang sangat canggih memang. Otak politiknya sangat canggih ya. Jadi pada saat waktu itu kan pemilihan gubernur masih dipilih oleh DPRD. Sebelum 2004 kan masih dipilih DPRD. Dia bisa menempatkan Atut menjadi wakil gubernur. Bayangin aja, sebelumnya menolak provinsi Banten, ketika provinsi Banten terbentuk dia mendukung gitu kan, berubah sikap 180 derajat kan itu kan. Setelah itu dia bisa memasukkan Atut menjadi wakil gubernur. Itu kan luar biasa kan pada saat itu kan. Gitu. Itu politik sepak terjang Hasan Sohib di situ. Tapi setelah itu baru 2002 kan Atut menjadi wakil gubernur. 2005 dia menjadi gubernur karena gubernurnya korupsi kan, Pak Joko siapa gitu. Nah terus 2007 dia berhasil pilkada langsung, Atut menang. Ini 2006 Atut menang. Nah setelah Atut menang nih jadi gubernur nih gitu kan, keluarganya udah mulai menggurita di pemerintahan. Sampai sekarang data yang kita himpun ya, itu kan Banten itu punya 8 kabupaten kota, separuhnya itu keluarganya itu kan luar biasa. Dan kalau kita mengatakan bahwa akhirnya politik dinasti itu membawa korupsi, proyek-proyek dikuasai oleh mereka tuh Tangerang Selatan di tempatnya si Airin kan terjadi juga begitu kan. Banyak proyek-proyek di Tangerang Selatan itu dikendalikan oleh Wawan gitu kan, dikendalikan oleh adiknya Atut,
yang kantor-kantornya itu fiktif dan dia katanya alamatnya di Serang gitu. Tapi nggak ada ini kantor. Iya ya begitu, artinya ya itulah politik dinasti itu jadinya kayak begitu. Jadi bukannya lebih baik, birokrasinya bukannya lebih baik, tapi akses negatifnya adalah sumber daya ekonomi, bahkan ya sumber daya ekonomi, terus kemudian proyek-proyek dikuasai oleh mereka dan jadilah korupsi. Berarti jadi inti dari yang ingin disampaikan itu kalau ternyata politik dinasti itu ini ya kurang baik. Ya Dari- kita ingin memberikan gambaran bahwa di Banten inilah terjadi sebuah politik dinasti yang sangat masif, dan dinasti itu menguasai seluruh sumber-sumber ekonomi atau sumber daya di wilayah itu, sehingga korupsi tumbuh subur di sana. Ya bahas satu karena bagi kita ini saatnya Banten tuh berubah gitu. Dari dulu kan orang tuh bingung kan. Ada korupsi gitu di Banten tuh iya gitu kan, tapi nggak ada yang berani gitu, nggak ada yang berani, entah nggak berani karena apa ya gitu kan. Sekarang ada momentum, dia ada tertangkapnya ketua MK itu yang melibatkan gubernurnya langsung gitu kan. Jadi KPK tuh punya pintu masuk untuk mengusut kekayaan atau kasus korupsi dia yang dulu itu bisa ini juga, bisa terkena juga gitu. Majalah Detik ini kemarin yang lebih khusus di 3 edisi ini udah lengkap banget tentang Iya. ininya. Kita jadi gini nih, pada waktu Akil baru ditangkap, sebenarnya kabar keterlibatannya si Akil tuh belum terlalu kencang. Adiknya oke gitu kan, tapi kan bisa jadi ini kakaknya nggak terlibat. Oke family dan di Banten realitasnya begitu gitu kan. Tapi kan asas praduga tak bersalah kan tetap kita buka kan, belum tentu juga gitu kan. Tapi ketika Atut dulu sangat tersohor gitu kan, orang siapa sih nggak tahu Atut, akhirnya kita balik jadi ini prediksi, mungkin semacam prediksi bahwa saat keruntuhan dari dinasti itu mulai terjadi gitu, dari situ. Tapi yang pertama kali yang kita gambar kayak Angry Bird itu kita belum terlalu dalam, baru adiknya doang yang kita dalamkan. Begitu setelahnya itu baru kita telusuri aset-asetnya di sini semua gitu kan, riwayatnya Atut bagaimana jadi gubernur, bapaknya itu siapa gitu, kita unggah semua, kita urai semuanya gitu. Di edisi 98 itu lengkap. Ya, pokoknya kita ingin menunjukkan bahwa inilah kondisi Banten tuh begini gitu. Kita lihat katanya bukan katanya sih, kita lihat juga di sana pembangunan di Banten itu ya nggak terlalu terlalu pesat juga gitu. Masih banyak orang miskin, masih jalan infrastruktur di daerahnya itu masih sangat jelek sekali kan. Jalan tol sampai Umrah itu kan diperbaikin terus gitu kan, belum lagi ke dalamnya gitu, sangat parah gitu kan. Nah, di satu sisi kita lihat gubernurnya yang yang menonjol bukan kinerja dia, yang menonjol bukan gaya kepemimpinan dia yang sangat perhatian, peduli pada masyarakat, yang memang benar-benar bekerja membangun infrastruktur ini itu gitu kan. Tapi sebuah gubernur yang punya gaya hidup sangat borjuis, sangat mewah kayak gitu kan. Terus yang dilihat adalah kasus korupsi dia gitu. Ya begini, kita bisa bandingkan dengan kepala-kepala daerah yang lainnya gitu kan, yang hidupnya sederhana tapi dia punya pengabdian, yang dia mau bekerja gitu kan untuk masyarakatnya gitu kan, yang mempunyai tipikal dan karakter yang unik gitu kan. Kayak di Surabaya ikut siram-siram dengan masyarakatnya, pagi-pagi udah berangkat dari rumah dia bawa sapu gitu kan, ada sampah di situ dia berhenti, dia pungut sampah itu, kemudian telepon kepala dinas, ada sampah di sini nih, kok ini nggak terlihat gitu di Banten gitu kan, padahal sudah 10 tahun ya. Oke, mungkin masyarakat Banten punya perspektif lain, pendukung-pendukung Atut mungkin punya perspektif, wow sudah bangun ini, kalau Banten nggak berdiri jadi provinsi sendiri, kalau Bu Atut nggak jadi gubernur, Banten nggak akan seperti ini gitu. Oke, tapi kita lihat Banten termiskin kalau tidak salah, nomor 3 dari bawah, dari mana Pak? Nomor 3 dari atas ya? Dari bawah dia termiskin dia. Nah, dia nomor 3 dari bawah dia untuk provinsi ya. Gitu. Ya Padahal dekat dengan ibu kota. Maria makanya dari itu kan. Jadi kita melihat ya di satu sisi oke lah kalau misalnya
masyarakatnya miskin gitu kan, tapi pemimpinnya juga kelihatan berjuang untuk mengangkat derajat kehidupan masyarakat. Tapi yang ini enggak. Jangan-jangan ya kita bisa mengatakan masyarakat miskin itu karena adanya korupsi yang sangat terorganisir di Banten gitu, yang dilakukan oleh kerabat keluarga gitu, yang dilakukan oleh keluarga gitu. Kronis, sudah sangat kronis gitu. Terutama di Tangerang Selatan itu nggak bisa itu, proyek harus izin Wawan ya Pak ya, proyek di sana itu jaringannya Wawan semua itu, jaringannya Wawan. Nah, kayak gitulah realitas tuh kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pemimpin gitu yang dia hidupnya tidak terlalu mewah, tapi dia bekerja untuk masyarakat, nah daerahnya miskin, oke kita. Tapi ini kan enggak. bahkan malah kita melihat Banten tuh enggak banyak berubah nantinya, karena dinasti itu masih berkuasa di situ. Oke sih, kita di dinasti sih nggak masalah, nggak ada larangan juga, tapi kalau melihat kepantasan gitu. Kalau sudah kepantasan dan ini melihat politik dinasti itu membawa keterpurukan di dalam sebuah masyarakat, di sebuah komunitas dalam hal provinsi Banten, harusnya perlahan mulai dibenahi. Gitu. Kalau dari majalah Detiknya mau nerbitin lagi tentang Ratu Atut? Masih dong. Nggak tahu ntar perkembangannya seperti apa ya. Kemarin selain Atut, Airin udah pernah kita. Terus si Wawan juga pernah kita tulis tersendiri gitu kan. Wawan tuh raja proyek di Banten. Jadi masa kemudian orang yang dia masyarakat kayak kita gitu kan bisa mengendalikan gubernur, bisa mengendalikan proyek-proyek di Banten? Enggak benar juga kan. Masa proyek semua harus atas tanda tangan dia itu siapa gitu kan. Bukan hanya gara-gara dia adiknya gubernur sehingga dia sangat-sangat mempunyai kekuasaan yang besar di Banten. Bahkan dia gubernur jenderalnya kan, dia kan katanya kan di Banten kan begitu kan. Gubernur jenderal di jadi bahkan Atut yang berada di bawah kendalinya dia gitu. Kalau dulu Atut di bawah kendalinya Hasan Soeb waktu bapaknya masih hidup. Ketika bapaknya mati ya Wawan gantian yang mengatur Banten tuh Wawan, adiknya. Bukan Atut sendiri ya kan, itu kan jadi parah banget kan akhirnya kan. Itu realitasnya Banten seperti itu gitu. Nah Wawan ini pernah kita jadikan tema laporan utama tersendiri. Asetnya di sana sini sampai ke Bali, kita telusuri ke Bali. Dia beli aset 57 miliar di Ubud. Dia bisa menekan kepala daerah itu. Kepala dinas di Banten agar proyeknya dikasih ke gengnya loh. Bayangin, dia ancam mau dicopot loh. Kepala dinas. Dia ancam. Tapi ada juga kepala dinas yang berani melawan. Ada juga. Nah, jadi Wawan itu punya kaki tangan banyak kan. Jadi bahkan Wawan itu mengatur proyek itu mulai dari hilirnya. Ketika proyek itu disetting, ketika APBD itu disetting oleh DPRD, karena APBD kan yang menggarapkan DPRD kan. Jadi Wawan itu punya orang-orang di DPRD itu untuk mengalokasikan, misalkan dinas ini gedein dong. Nah nanti yang dapat proyek dari APBD itu grupnya dia sendiri. Jadi yang ngatur dari hulu nih, dari hulu sampai ke hilir, sampai yang dapat proyek itu kroninya ya kelompoknya dia sendiri. Ada kepala dinas yang nggak mau ngasih proyek, dimarahin sama dia, dikata-katain. Itu kan udah sangat tidak nggak bener lah menurut kita lah gitu. Itu kan uangnya masyarakat ya, yang masyarakat dipermainkan, dikorupsi kayak begitu. Terus diberikan ke kelompoknya aja kan nggak boleh, harus fair dong, maksudnya ada proyek A yang ikut berapa perusahaan nih, nah, habis itu kan diseleksi, proses tender kan, diseleksi harus fair dong. Masa perusahaan yang misalnya nggak punya kantor masa dapat proyek gitu kan, perusahaan yang nggak ada orangnya, nggak kompatibel capable untuk ngerap proyek masa dikasih. Kan kalau di Banten yang terjadi begitu, kantornya nggak ada gitu sampai ketawa-ketawa, ini mana kantornya gitu. Setelah ini itu bagus, yang di penjara masih ini nggak, masih kayaknya masih apa masih ngendaliin kan proyek ya, masih kayaknya masih banyak susah sih, tapi itu kalau nggak terjadi kayak begini sih nggak akan terjadi transformasi sosial banget. Tapi ya itulah, apalagi kita nulis satu-satu kan, kemudian kan
Artinya apa? Kita mau ngasih tahu bahwa ini di Banten tuh nggak akan beres. Ya oke lah gitu kan, ada atau di penjara gitu. Tapi secara itu kan dia udah sistemik bahasanya, itu sistemik banget. Politik dinasti, apa namanya? Itu sudah sangat-sangat sistemik sehingga mereka udah kokoh. Sistem mereka udah berjalan meskipun pemimpinnya itu tumbang gitu loh. Atau di penjara mereka sudah tersistem. Iya. Gimana? Bisa juga kalau mau dirubah sistem. Apalagi sekarang yang Tato itu dia ketua DPD Golkar Banten kan. Iya. Tapi Ratu Atut masih menjabat ya sekarang Masih. Nah itu juga itu. Sekarang mungkin udah enggak ya? Karena udah divonis kan. Terdakwa udah enggak. Atut. Nah, udah. prosesnya harusnya ketika dia jadi terdakwa dia diberhentikan sementara tuh Atut. Naiklah si Rano Karno. Dia jadi PLT. Setelah PLT diangkat jadi gubernur. Prosesnya begitu. Harusnya dari kemarin ya. Kita kawal juga tuh Rano Karno tuh kemarin. Ini Banten itu sekarang momentum yang bagus, momentum yang sangat bagus buat Banten itu memperbaiki keadaannya gitu kan. Tapi penggantinya Rano gitu kan. Kita kan lihat kapasitasnya Rano itu seperti apa gitu kan. Banyak orang yang melakukan dia gitu kan. Apalagi waktu itu kita dapat isu bahwa Rano itu ya vote getter doang gitu. Dia cuma menarik suara doang gitu bagi Atut. Terus kemudian setelah dia jadi wakil gubernur juga peran dia juga tidak terlalu menonjol gitu kan. Dia dapat uang lagi dari Atut katanya 6 miliar itu kita tulis. Artinya ya susah buat Banten lagi juga kebentur gitu. Padahal sudah Atut tuh udah di penjara loh. Tapi Banten tuh kayaknya masih gelap ya, masih jauh aja dari perbaikan. Gitu. Ini yang liputan sampai diancam-ancam. Wah, resiko liputan di Banten itu. Mobil kita sampai diberhentikan lagi sama orang. Atau Jawara kan banyak di sana. Jadi pada saat lagi rame atau ditahan itu, kita kirim orang ke sana. Belum ditahan ya? Atut belum ditahan. Atut belum ditahan. Tapi sudah diperiksa. Belum juga. Pokoknya Atut sudah mulai indikasinya, Atut sudah mulai kenceng gitu kan. Kita liputan ke sana, dipuntitin sama orang gitu. Karena kan backingan dia kan kuat ya, backingan kan Jawara itu kan, Jawara Banten, ahli silat semua ya. Karena kan bapaknya dulu ketua paguyuban silat gitu. Sampai pas di KPK ikut juga ya. Iya. Aku ketemu tuh orang yang menggerakkan 4.000 orang katanya yang ke KPK. Aku ketemu, saya bayarin. Iya benar, saya menggerakkan. Itu orang Kadin, tapi dia juga kayaknya Jawara juga. Jadi kita liputan di Banten itu perhitungan juga resikonya itu. Kalau kita sampai jangan sampai kita terkena musibah lah. Karena sangat berisiko kan. Apalagi dulu kita waktu Atut ditangkap itu di kalangan Jawara sana itu udah mulai mau bentrok. Ada yang mau bilang Atut mati-matian gitu. Mak rela mati demi Atut lah gitu. Lagi Jawara yang berpihak pada pendiri Banten tuh, yang gregetan dengan Hasan Sohib gitu. Orang yang dulunya menolak, yang berbalik mendukung, ternyata malah menguasai Banten lagi. Jadi si Hasan Sohib itu dulu menguasai Banten, ya kan. Setelah Provinsi Banten berdiri, dia lagi yang berkuasa gitu loh. Itu kan sangat canggih banget. Orang LIPI menyebutnya ini lebih dari Pak Harto. Dia politiknya ya, pemikiran politiknya lebih dari Soeharto. Bayangin aja, canggih. Hasan Sohib itu canggih.